Shalom, teman-teman, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Balik lagi dengan Mary. Kembali untuk kegiatan embau kita, mari belajar Alkitab online. Untuk topik lanjutannya, Yesus dan umat pilihannya. Saya mohon maaf sekali lagi. Jadi mestinya topik ini harusnya saya udah bagikan minggu-minggu yang lalu. Tapi karena kondisi fisik saya yang kemudian lagi sakit dan juga ada materi yang saya belum menemukan sesuatu yang lengkap, sehingga terpaksa saya memendingnya, menundanya sampai pada hari ini kita baru ketemu lagi. Jadi seharusnya kita udah mulai ketemu 6 Oktober ya, tapi saya hari ini baru membagikannya kepada teman-teman tanggal 11 Oktober. Maafkan aku. Oke, topik hari ini adalah tentang Yesus dan umat pilihannya. Dan topik kita hari ini isinya tentang bagaimana Yesus itu membentuk, melatih, dan mengarahkan umat-umat pilihannya, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan teman-teman kasih dalam Tuhan. Tentunya kita akan berdoa. Roh Kudus yang Maha Baik, terima kasih. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami masih boleh belajar firman Tuhan. Berkati Tuhan kegiatan kami hari ini. Saya yang membawakan acara ini, materi ini, dan buat teman-teman yang mendengarkan, biarkan ada rema, ada urapan ketika materi ini dibagikan, dan sungguh kami boleh sama-sama terbangun. Kami sama-sama makin kuat dalam fondasi firman Tuhan, kebenaran yang ajaib. Injil adalah kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di surga dan Roh Kudus, pimpin kami dari awal sampai dengan akhir. Kami patahkan semua intervensi iblis dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu dalam Tuhan. Jadi sebelumnya kita tuh sudah membahas ini adalah bagian dari satu topik besarnya adalah Yesus adalah Allah. Dan dari embau ke-81 sampai dengan 90 ini terus menerus saya membagikan materinya seputar tentang Yesus. Ya, Yesus sudah hadir pada masa penciptaan bumi. Bagaimana Yesus dinubuatkan untuk datang ke bumi pertama kalinya. Terus kemudian Yesus dalam natur Allah, Yesus dalam natur Allah di waktu zaman perjanjian lama. Kemudian ada juga Yesus dalam natur Allah di perjanjian baru di embau 88. Kemudian ada juga Yesus dalam natur manusia perjanjian baru. Jadi kita sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita atau membuat beberapa orang atau sekelompok orang yang tinggal di masa-masa itu melihat Yesus dengan berbagai transformasi bentuk dari kealahannya waktu itu di perjanjian lama, kemudian menjadi manusia, dan kemudian kembali menjadi Allah di perjanjian baru. Juga bagaimana Yesus tinggal bersama nabi-nabi, bekerja sama dengan hakim-hakim, dengan raja-raja, murid-murid ya. Sekarang kita akan sampai hari ini Yesus dan umat pilihannya, Yesus dan orang-orang pilihannya, sama ya. Oke, nah saya akan mulai kepada Bapak Ibu, teman-teman. Ada satu Mazmur di Alkitab kita, Mazmur 107 ayat 23 sampai 29. Ditulis gini, ada orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal. Jadi yang melakukan perdagangan di lautan luas. Nah, siapa orang-orang yang dimaksud dalam Mazmur ini? Kalimat selanjutnya menjelaskan, mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Nah, saya bisa bilang orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal ini adalah orang-orang pilihan. Karena ketika kita tidak bersatu hati kita atau mendekat atau mengasihi Tuhan kita, dan kita tidak mengenal Tuhan kita, tentu saja kita tidak akan tahu
bahwa segala pekerjaan besar atau fenomena alam yang terjadi, siapa yang buat? Tapi kalau kita sudah mengenal Allah, mengenal Yesus, mengenal Roh Kudus, kita melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi saya menganggapnya di Mazmur 107 ayat 23 sampai 29, orang-orang yang mengarungi laut dan mengenai kapal ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan orang-orang ini melihat pekerjaan Tuhan dan melihat perbuatannya Tuhan. Tetapi kemudian anak-anak Tuhan, orang-orang Tuhan ini mungkin terbuai ya dengan Tuhan melihatnya kita terbuai dengan segala fasilitas atau kemudahan, kemegahan yang Tuhan sudah tunjukkan selama perjalanan di kapal itu. Lalu Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Dan ketika kita sudah anak-anak Tuhan, orang-orang pilihannya dikasih lihat tentang pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan Tuhan yang dahsyat, fasilitas-fasilitasnya, kebesarannya Tuhan, kekuasaannya. Nah, Tuhan pengen kita juga boleh melihat bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan hanya dengan firman-Nya boleh terjadi pada diri kita saat ini. Jadi Tuhan ingin mengajarkan orang-orang di dalam kapal, termasuk saya dan Bapak Ibu dan teman-teman, untuk bagaimana kita bisa melakukannya juga dalam sesuai dengan batas-batas yang Tuhan berikan, kekuasaan yang diberikan dengan firman-Nya. Otomatis kita harus mendengar firman, mengetahui firman-Nya, dan memahami ya. Nah, untuk itu dia mulai melakukan, membangkitkan, mendatangkan angin badai. Nah, jadi orang-orang pilihan Tuhan ini harus selalu berada dalam kebenaran firman Tuhan. Harus selalu memiliki koneksi dengan Tuhan yang luar biasa, yang terus berhubungan dan tidak putus nyambung atau tersendat-sendat seperti sinyal wifi yang kurang baik. Tapi kita diibaratkan seperti handphone dengan atau anak-anak Allah yang terkoneksi dengan baik dengan jaringan wifi yang sangat bagus sekali dan kita dekat gitu. Nah, dan untuk itulah Tuhan pengen menunjukkan kedekatannya itu sehingga dia mendatangkan angin badai. Sehingga angin badai itu juga mendatangkan gelombang-gelombang. Otomatis orang-orang yang ada di dalam kapal menemui atau merasakan adanya sensasi kepanikan, ketakutan ya, kekhawatiran. Nah, kapal mereka itu naik sampai ke langit dan turun ke samudra. Terus jiwa mereka hancur karena celaka. Ini buat anak-anak Tuhan yang mungkin baca firman atau tidak konsisten membacanya gitu ya, atau hanya sekedar membaca tidak mempelajarinya dengan baik, sehingga ketika terjadinya badai, terjadinya gelombang-gelombang ketika mereka ada dalam kapal, mereka nggak tahu harus bikin apa di kapal itu, dan sehingga mereka nggak bisa menyelamatkan diri, padahal firman-firman itu sudah dikasih kepada mereka. Dan karena demikian, mereka menjadi pusing, terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Ya karena modal yang Tuhan kasih, firman Tuhannya itu nggak berdaya guna gitu loh. Jadi ini khusus buat orang-orang pilihan juga yang sudah baca firman atau belum baca firman atau separuh-separuh saja. Ini akan sangat menderita. Tetapi buat anak-anak Tuhan yang lain yang mau menggali firman, makin mendekat kepada firman, belajar lebih banyak, pengen tahu lebih banyak, mereka akan
dan pasti di dalam kapal mereka akan bisa menempatkan diri mereka dengan selamat. Bagaimana menempatkan diri mereka dengan selamat di dalam kapal itu? Nah, ketika ada kesesakan besar, ketakutan dan kekhawatiran itu, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan pertama yang dilakukan, Tuhan pengen mereka itu harus keluar dari cemas. Jadi ketika orang-orang dalam kapal ini ketakutan, kekhawatiran di dalam kapal yang menghadapi gelombang-gelombang badai yang besar, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab mereka bukan meneduhkan badainya. Tetapi yang Tuhan lakukan pertama adalah, pertama mereka berseru, saya ulang lagi, yang kedua Tuhan mendengarkan, udah pasti. Dan ketika Tuhan mendengar, yang Tuhan lakukan adalah mengeluarkan mereka dari kecemasan. Artinya, ketika mereka berseru, mereka harus punya iman, percaya, yakin dengan apa yang mereka serukan kepada Tuhan, dan Tuhan disenangkan, mereka boleh terlepas dari kecemasan dan memasrahkan dirinya bahwa ada campur tangan Tuhan di kapal. Yang ketiga, baru Tuhan buat badainya, angin badainya teduh, tenang, diam. Jadi yang pertama adalah kita harus bisa merasakan ketenangan dulu. Tapi kalau ketika kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan, tetapi kita tidak merasakan ketenangan itu, malah tetap panik, cemas dan takut, maka badai itu akan terus berlanjut. Tetapi buat anak-anak Tuhan yang sudah berdoa dan mengandalkan Tuhan, dan mereka berhasil menemukan Tuhan, cirinya adalah mereka menjadi tenang, mereka tidak takut lagi, mereka percaya ada tangan Tuhan di kapal itu yang mengendalikan kapal itu, baru Tuhan selesaikan badainya. Nah, jadi di 1 Yohanes 5 ayat 5 ini menulis, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Yang bisa mengalahkan dunia adalah iman kita, iman kepada Yesus Kristus. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Iman kepada Yesus Kristus. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, itu kita udah pasti akan mengalami kekalahan. Jadi Alkitab mengatakan 1 Yohanes 5 ayat 5, orang-orang yang menang karena dia memiliki iman, percaya, yakin Yesus adalah anak Allah. Untuk itulah Allah melatih semua anak-anaknya, orang-orang pilihannya yang ada dalam kapal. Jadi semua orang dilatih, termasuk saya, Bapak Ibu, dan teman-teman semuanya dilatih untuk bisa keluar, mengalami ketenangan di tengah amukan badai yang memburuk. Setelah kita merasa tenang, baru Tuhan menyelesaikan badainya. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman bukan Bapak Ibu juga boleh tahu bagaimana sih caranya Allah memilih orang-orangnya. Kok Allah pilih-pilih? Ya, Allah memilih dengan cara apa? 1 Yohanes 5 ayat 1 dan 2. Cara Allah memilih bukan karena namanya, bukan karena latar belakangnya, bukan karena siapa dia, bangsa apa dia, bukan, atau kejahatan apa yang dia udah buat, bukan. Selama dia bertobat dan mengakui Tuhan Yesus datang, mau hidup yang baru,
mau ikut dalam kebenaran, percaya Yesus, taat dalam perintahnya, dikatakan apa? Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, balik lagi, pilihannya hanya kita harus percaya. Siapa? Yesus Kristus, lahir dari Allah. Kedua, ketika kita percaya, setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ketika kita percaya, kita mengasihi Tuhan Yesus apa yang kita percaya. Ya, demikian. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita tandanya mengasihi anak-anak Allah, berarti kita melakukan perintah-perintahnya. Salah satu perintahnya adalah kita harus selalu bersyukur, terus tetap berdoa, harus memiliki damai sejahtera, sukacita. Sehingga ketika berdoa, ketika kita benar-benar percaya dengan sungguh dengan doa yang kita lakukan, kita merasa tenang. Dan kita ada satu kesaksian, seorang teman bercerita tentang teman yang lain yang sedang sakit kanker. Orang ini berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan kankernya. Tapi dia juga meminta ketemu teman-teman lain, bercerita tentang saya sakit kanker, tolong doakan. Udah banyak sekali yang diminta, dia juga berobat, tapi pada akhirnya orang ini tetap tidak terselamatkan. Sedangkan ada satu lagi teman saya yang lain, dia juga berdoa kepada Tuhan, tapi dia tidak berisik. Hanya beberapa orang yang dia mintai tolong untuk mendoakan dia. Suatu hari teman itu tanya kepada saya, saya tanya, apakah terapi kemo kamu sudah selesai? Dia bilang udah, kansernya udah nggak ada. Tapi kata dokter, lebih baik saya tetap kemo katanya gitu. Lalu tiba-tiba saya didorong oleh Roh Kudus. Saya bilang, mungkin ibu harus berdoa kepada Tuhan, apakah memang seharusnya kita kemo lagi ya? Karena kan kondisinya memang kansernya udah nggak ada. Apakah kita kemo lagi dalam kondisi tidak ada kanser? Apakah itu baik? Nah, berjalannya waktu, saya ketemu lagi. Saya tanya, apa keputusannya? Ibu itu bilang, teman saya bilang, dia tidak kemo. Dia sudah cukup kemonya. Dan dia bilang, saya mau percaya sama Tuhan Yesus. Apa janjinya? Oh, dia tidak akan kemo. Dan kalau dia meninggal nanti juga bukan karena kanker, udah waktunya. Dia benar-benar sembuh. Dan ini adalah perbedaan dari dua orang yang sama-sama sakit kanker. Yang satu, dua orang yang sama-sama berdoa. Tetapi yang satu mungkin berdoa tidak kuat atau tidak penuh keyakinan. Yang satu kuat. Tetapi juga kemungkinan juga saya tidak bisa menutup kemungkinan ya, bahwa memang udah umurnya. Tapi yang pasti teman saya itu yang memilih untuk tidak kemo lagi. Hidupnya sudah dari kanker pertama yang dia tahu sampai sekarang sudah sangat-sangat bertahun-tahun dia lewati. Sedangkan orang itu baru cepat saja sekitar 1 tahun setengah apa 2 tahun. Cepat saja. Dan teman saya yang itu malahan yang dia bilang gak mau kemo. Saya sering olahraga pagi, saya suka melihat dia. Kekuatan fisiknya berolahraga sangat luar biasa. Lebih kuat, lebih energik dibanding saya. Amazing, puji Tuhan. Itu adalah suatu kesaksian. Nah, tadi kita baca di kapal itu, ketika anak-anak Tuhan terlena dengan fenomena fasilitas dari Tuhan, lalu Tuhan membuat
mendatangkan angin badai dan ada gelombang-gelombang. Nah, ternyata angin badai yang di kapal untuk mengajarkan orang-orang bisa untuk dimurnikan secara imannya, percaya kepada Tuhan. Tapi ada lagi juga angin badai untuk menaikkan level keimanan kita, juga merubah arah. Di Kisah 2 Tawarikh 20 ayat 7, 20 ayat 37. Ada Raja Yosafat, raja orang Israel Yehuda, yang bersekutu dengan Ahazia, orang raja Israel. Nah, seharusnya anak-anak Tuhan harus bersekutu dengan Tuhan, lalu meminta petunjuk Tuhan dengan siapa harus bekerja, karena Tuhan akan arahkan. Tapi Yosafat sebagai anak Tuhan, raja yang dipilih Tuhan, raja Israel Yehuda, dia memilih berkolaborasi dengan Ahazia, raja Israel yang bukan pilihan Tuhan. Dia jahat. Dan Tuhan tidak ingin Yosafat, kalau misalnya kerjasama ini berhasil, Tuhan khawatir Yosafat itu akan berubah pendapat atau salah memahami, sehingga Tuhan menggagalkan pekerjaan kerjasama kolaborasinya Yosafat dan Ahazia. Walaupun demikian, Tuhan masih kasih omongan sama nabinya Eliezer bin Dodawak dari Maresa. Setelah dikasih warning, Raja Yosafat masih gak mau dengar dan tetap jalan. Akhirnya dia mengalami kegagalan. Ini yang angin badai dalam rangka mengalihkan Yosafat untuk tidak terikat dengan berkolusi dengan Raja Israel, orang yang di luar Tuhan. Lalu ada lagi angin badai untuk Allah itu menaikkan Nabi Elia. Nabi Elia diangkat ke surga pakai angin badai. Ada kita baca di 2 Raja-Raja 2 ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga, dalam angin badai Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Elia tidak mati, Nabi Elia tidak mati, tapi Tuhan mengangkat dia ke surga seperti Henokh dengan angin badai. Lalu Tuhan juga pernah menurunkan angin badai, mendatangkan angin badai ketika Yunus di dalam perahu yang tujuannya salah. Yunus pergi ke Tarsis, padahal Tuhan suruh dia ke Niniwe. Allah tetap berbaik hati kepada Yunus. Dia pengen Yunus berhasil melakukan tugasnya. Sehingga kapal yang dinaiki Yunus menghadapi badai yang begitu besar, orang-orang pada takut. Lalu mereka dalam kapal itu semua pada buang undi, siapa nih yang jadi pembuat masalahnya. Dan Yunus kena undi. Yunus mengakui, Yunus bilang, ya udah buang aja aku ke laut, katanya. Baru kapal itu tenang. Tapi Tuhan tidak membiarkan Yunus mati. Walaupun Yunus dibuang ke laut, Tuhan sudah mempersiapkan seekor ikan yang besar untuk menelan Yunus, membawa dia kembali ke Niniwe. Jadi Yunus balik lagi ke Niniwe tidak dengan kapal, dengan ikan. Lalu ada lagi, Tuhan mau pakai badai, angin badai yang besar ini, untuk memperkenalkan dirinya yang hebat melalui Rasul Paulus
kepada orang-orang di Romawi, perwira Romawi, juga semua orang-orang tahanan yang ada di kapal. Jadi suatu hari Rasul Paulus ditangkap oleh orang Romawi. Di situ ada namanya perwira Julius ya, dan orang-orang tahanan yang lain. Mereka naik kapal mau berlayar menuju Italia. Mereka semua tahanan kecuali perwiranya, termasuk Paulus juga tahanan. Rasul Paulus sudah bilang bahwa perjalanan ini kita akan menghadapi suatu kesusahan besar, badai gitu. Nah, tapi Paulus bilang, mungkin saya lupa ceritanya, untuk menunda perjalanan, tapi si kaisar ini nggak mau dengar omongan Paulus ya, jadi tetap berjalan. Nah, sampai mereka beberapa hari berlayar, di Kisah 27 ayat 7 dituliskan, kami hampir-hampir tidak maju. Jadi badainya benar-benar luar biasa hebat, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus kota lagi. Karena angin tetap tidak baik, karena nggak bisa maju-maju, anginnya tetap sangat besar dan menakutkan. Mereka berbalik arah menyusuri pantai Kreta melewati Tanjung Salmon. Akhirnya dari cerita ini kapal mereka benar-benar karam, hancur. Lalu orang-orangnya terhanyut-hanyut gitu ya di atas air dengan melamping-melamping, dan mereka terpaksa berpuasa. Mereka nggak bisa makan, nggak bisa minum, bukannya mempuasa, tapi dalam kondisi kapal yang hancur, mereka di tengah laut, dan akhirnya mereka sampai ke pantai Kreta kalau nggak salah. Itu cara Tuhan menggunakan angin badai untuk membuat pekerjaan pelayanan penginjilan Rasul Paulus ini berhasil, sehingga perwira Julius orang Romawi dan tahanan-tahanan lain boleh mengenal Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa, bukan? Nah, sekarang ini kita juga lagi mengalami angin badai dari Tuhan, membuat akhir zaman dan realitas peristiwa saat ini. Di Matius 24 ayat 6-8 tulis demikian, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Kita udah nonton ya, udah tahu tentang perang Israel yang dikerubutin dan negara-negara lain ya. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Ya, kita mendengar berita perang yang menakutkan, bagaimana teror perang dunia ketiga mungkin katanya akan terjadi, pakai uranium. Waduh, akan ada banyak orang mungkin akan sakit gitu, ada radioaktifnya gitu ya, sangat-sangat buruk buat kesehatan manusia. Tapi dikatakan, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Tuhan sudah kasih tahu, Tuhan juga tahu kebutuhan anak-anaknya, kemampuan anak-anaknya. Sebab bangsa akan melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dari kesusahan-kesusahan itu, badai seperti yang di Mazmur tadi, kita ada di kapal nih. Nah, semua orang akan susah, tapi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan kasih kemampuan untuk melewatinya. Tidak tahu caranya, tapi Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Karena ya ada satu ayat kita bilang, ketika Tuhan mencobai, Dia tidak mencobai kita melebihi dari kemampuan kita, tidak melebihi, tapi Dia memberikan kita kekuatan. Dan mengenai kabar perang, sebenarnya Tuhan Yesus juga waktu di Perjanjian Lama juga udah ngomong, Yeskiel pasal 38,
sampai 39, ya bukan 29 ya, 39 pasal ya, scale 38 39. Itu cerita nubuatan Tuhan tentang perang Gog di tanah Magog yang menyerang Israel bersama bangsa-bangsa yang menyerang. Dan ini saya capture beberapa catatan dari news internasional. Ada Hindu Bureau, dia diposting tanggal 30 September 2024. Nah, ini cerita tentang kekuatan arminya Israel itu memukul sentral Beirut, pusat Beirut untuk pertama kalinya di tahun konflik gitu nih ya. Terus karena perang terus, ada kenaikan harga minyak di Timur Tengah dan konflik menakutkan seperti Israel yang terus meningkatkan dia punya aksinya. Nah, ini angin badai. Dan kemarin atau 2 hari lalu ada hurricane angin badai yang begitu besar melanda Florida ya, Tampa dan lain-lainnya. Tuh anginnya kencang banget, banyak sekali ya. Ini angin badai. Buat semua anak-anak Tuhan yang lagi di kapal, supaya nggak terlena dengan fenomena, dengan fasilitas. Tapi sekarang Tuhan mau kita belajar. Bagian kita belajar, lihat kebenaran firman itu bertumbuh dan meningkatkan kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena di 1 Petrus 2 ayat 9 dibilang, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan sendiri. Ini beneran ya, asli. Dari sisanya cuma copy saja. Saya nggak bikin kalimat sendiri. Ini ada di 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan sampai kepada terangnya yang ajaib. Tuhan yang udah janji, semua bangsa pilihannya itu adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani, harus kudus, dan mereka adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Bahkan di perjanjian lama, Yeremia sudah melihatnya. Sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu. Aku ini Allah. Yeremia mendapat penglihatan, Allah akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu. Suatu bangsa dari jauh, bangsa dari mana tuh? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Suatu bangsa yang kokoh kuat. Nah, bangsa yang kokoh kuat ini, suatu bangsa yang dari dahulu kala. Bangsanya yang kokoh dan kuat karena punya firman. Dari dahulu kala, firman kapan dikasihnya? Udah waktu bersamaan ketika penciptaan bumi dan langit ini. Suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya. Orang-orang yang dalam orang pilihan Yesus, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Mereka punya bahasa komunikasi yang baik. Mereka bisa berbahasa roh. Mereka punya bahasa secret, tersembunyi. Ketika mereka nggak sanggup lagi berdoa mengatakan apa, ada bahasa roh, bahasa lidah yang Tuhan kasih untuk anak-anaknya. Untuk kita bisa berdoa. Roh Kudus yang menolong kita, nggak bisa dibeli. Kita hanya boleh berdoa meminta kepada Roh Kudus, tolong saya, untuk saya bisa berbahasa roh. Jadi sungguh bukan sekedar bangsa yang tidak bisa berkomunikasi, tapi kita adalah kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang kuat, bangsa yang dari dahulu kala, bangsa yang tidak kau kenal bahasanya, karena ada orang yang hanya bisa berbahasa lidah, tapi tidak mengerti memahaminya. Tapi ada orang yang bisa berbahasa lidah, juga bisa memahaminya. Tapi ada juga orang yang hanya bisa memahaminya. Itu karunia-karunia roh. Dan engkau tidak mengerti apa yang dikatakannya.
Dan apa yang Yeremia bilang ini terjadi sekarang. Waktu itu ya, waktu zaman Yeremia, bangsa ini belum muncul. Benar. Karena harus Tuhan Yesus datang dulu ke bumi, melakukan tugasnya dengan baik, selesai, disalib, wafat, bangkit ke surga, dan Roh Kudus dicurahkan ke bumi ini. Baru kita bisa muncul ini generasi Yeremia di akhir zaman. Jadi kriteria bangsa pilihan Allah itu ya, mereka tuh harus kudus dan murni sesuai standar Allah, bukan standar dunia. Standar Allah. Kalau untuk standar Allah, otomatis kita harus baca firman. Balik lagi, baca firman. Modelnya orang-orang ini, dia tekun bersekutu dan berdoa. Bagaimana tekun dan bersekutu berdoanya? Mereka juga harus patuh ya, memiliki hubungan yang erat. Ya udah pasti. Terus dapat berkomunikasi tadi dengan Allah. Akal budinya nyambung, pengetahuannya nyambung, bahasa rohnya bisa, karunia-karunianya dia dapat, buah rohnya dapat ya. Terus apa lagi? Mereka jadi orang-orang yang sungguh menjadi garam ya, menjadi terang di tengah kegelapan. Lalu ada lagi kebiasaan. Mereka itu memberitakan perbuatan Allah yang besar. Sekalipun mereka memiliki urapan ya dari Roh Kudus, menyembuhkan orang sakit, banyak orang lain mau ikut Tuhan, menginjil luar biasa. Tetapi yang terutama adalah mereka adalah memberitakan perbuatan Allah yang besar, bukan perbuatan mereka. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka tahu. Seperti saya hanya baru bisa bikin materi ini ketika sungguh ya, saya mulai sungguh-sungguh belajar sama Tuhan, sama Roh Kudus saya minta. Ketika saya belum mulai embau ini, saya punya pemahaman, pengertian benar-benar nol. Walaupun udah baca Alkitab, tapi semenjak membuat kegiatan embau ini, sungguh itu memberkati saya. Saya jadi memahami lebih banyak tentang firman Tuhan, dan dulunya saya nggak ngerti. Dan juga membuat saya bersemangat di dalam pelayanan saya di Gereja Sion. Dan saya mendorong teman-teman Bapak Ibu kasih dalam Tuhan untuk menggali firman. Jadi apa yang saya bagikan ini ia hanya baru kulit luar, materi yang sangat sedikit dan terbatas. Dan teman-teman juga Bapak Ibu harus gali lagi. Nanti kita akan sama-sama menemukan gambaran yang utuh. Karena memang selalu begitu. Ada penyingkapan bertahap. Kemudian ada kriteria lain adalah orang-orang pilihan Allah itu selalu berhasil menyelesaikan semua tantangan kehidupannya. Kok bisa? Karena mereka punya pengetahuan dan hikmat dari Tuhan. Bacanya Alkitab. Ya memang tentang dalam pekerjaan apapun, berbagai aspek ya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, memang kita mungkin hanya membaca Alkitab. Tapi karena ada Roh Kudus tadi kan, tentu saja kita juga harus belajar pengetahuan yang sesuai dengan pekerjaan kita. Otomatis Tuhan juga akan buka kepandaian kita, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik. Sama seperti saya melakukan pekerjaan saya saat ini sebagai pemandu wisata, konsultan tour and travel. Itu ya saya harus mempelajarinya lagi, dan itu bidang-bidang yang baru. Tetapi karena ada Roh Kudus, kedekatan saya dengan firman Tuhan, ada banyak hal-hal baru update. Saya
mengerti, jadi lebih tambah lagi mengerti. Dan saya ada banyak hal saya belajar secara otodidak. Saya juga dengan teman-teman. Bahkan Roh Kudus bisa tolong saya menemukan saya dengan orang-orang lain yang Tuhan suruh bantu saya untuk mengerti tentang firman. Tentang pekerjaan saya. Atau ketika saya saat ini lagi belajar bermain alat musik piano, keyboard. Sungguh saya tidak bisa, sangat sulit dengan umur ini ya, umur saat ini. Tapi Roh Kudus menolong saya. Dan Roh Kudus itu juga selain memberi hikmat dan pengetahuan, Roh Kudus juga menolong saya untuk bertemu dengan orang-orang yang dapat membantu saya. Bahkan orang-orang itu juga disuruh oleh Roh Kudus untuk menolong saya. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa terjadi dalam komunitas orang-orang pilihan Allah itu. Tuhan Yesus tuh memikirkannya secara lengkap, gak sepotong-sepotong. Dan ketika mereka memiliki pengetahuan dan hikmat, kita memiliki pengetahuan dan hikmat. Seperti tadi dibilang, kita nih udah mau masuk ke pemurnian, akhir zaman. Kesulitan, kesusahan akan dimulai dari pelayan-pelayan jemaat-jemaat yang ada di bait Allah, bukan di tempat lain. Karena Allah mau bentuk orang-orang pilihannya saat ini. Nah, apakah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Kita mau. Ayo bersiap memiliki iman yang mengalahkan dunia. Kita kan udah dipilih sama Allah. Ayo, kita harus segera memiliki iman yang bisa mengalahkan dunia. Ini yang dikatakan dari 1 Yohanes 5 ayat 1-5. Jadi, kesimpulannya, sama percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Ini iman dulu. Pun iman, keyakinan, ketekunan, ketaatan, melakukan perintah firman. Yesus Kristus adalah Allah. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Firman Allah yang memberikan keselamatan buat orang yang berdosa. Saya, Bapak Ibu, sedang Tuhan. Sehingga kita boleh kembali kepada Allah menjadi anak-anak Allah. Bangsa yang terpilih itu. Kita dilahirkan kembali dari Allah karena firman. Ini Tuhan Yesus pernah ngobrol sama Nikodemus. Kalau kita, tiap orang yang percaya kepada firman Allah, kepada Yesus, dia pasti melakukan dan menurutinya. Jadi bukan sekedar percaya, tapi kita harus melakukan perintahnya, menuruti perintahnya. Ketika kita tenanglah, kita harus tenang walaupun hatinya tuh mungkin masih bertanya. Harus keluarkan kekhawatiran, ketakutan, berhenti. Kita harus lakukan itu. Sehingga terakhir, ini kan Tuhan mengeluarkan dulu kekhawatiran, ketakutan. Baru badainya Tuhan hilangkan. Ketika kita udah menjadi tenang, kita tuh orang-orang yang lahir dari Allah dan dapat mengalahkan dunia. Allah melatih semua anak-anaknya, umat-umat pilihannya, mengendarai badai seperti Nabi Elia, mengendarai badai seperti Yunus yang terpaksa harus dibuang ke laut dimakan ikan. Akhirnya sampai juga ke Niniwe. Seperti Rasul Paulus dan teman-temannya yang waktu mengalami kapal karam. Luar biasa bukan? Nah, untuk itu kita sebagai anak-anak bangsa pilihan Tuhan ini, kita juga harus bersiap untuk berjumpa dengan Allah secara pribadi. Seperti kita berjumpa dengan teman-teman kita berbicara dengan mereka, kita melihat mereka, mereka melihat kita.
Dan tapi karena Allah adalah roh, bagaimana cara kita berjumpa dengan Allah? Lewat mimpi, ya, penglihatan, percakapan, ada intuisi, ya, naluri ilahi. Terus ada realitas Allah dalam pengendalian dan perlindungan dalam seluruh aspek kehidupan kita, waktu-waktu kehidupan kita. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang dia akan mengirimkan roh penghibur. Tuhan Yesus sudah nggak ada, tapi Roh Kudus itu yang memimpin, yang terbiasa memimpin kita supaya kita bisa berkomunikasi dengan dia, berkata-kata dengan bahasa roh untuk membangun diri sendiri. Ketika saya berbahasa roh, saya sedang membangun diri saya sendiri. Ada banyak waktu saya tidak tahu lagi apa yang mau saya bicarakan. Saya menggunakan bahasa roh. Itu akan sangat nyaman buat saya. Walaupun saya sendiri nggak ngerti bahasa itu apa. Lalu roh berkata melalui mimpi penglihatan bagi anak-anak teruna dan orang-orang tua. Kisah para Rasul 2:17 mengatakan demikian. Dan ini juga yang terjadi ketika saya berdoa, sudah nggak sanggup berkata-kata, saya pakai bahasa roh. Lalu terakhir, saya bilang, Tuhan, Roh Kudus, apakah ada pesan yang dari Engkau? Saya bersaat teduh, saya diam. Nanti saya dikasih penglihatan. Kadang saya dikasih lihat tentang bunga ungu putih, ya. Lalu kemarin lagi, tadi pagi, sebelumnya saya dapat pesannya tentang bunga putih yang muncul dari satu celah-celah batu gitu. Sangat luar biasa. Dan setiap pesan yang dari Roh Kudus selalu mengacu kepada Tuhan Yesus dan kemuliaannya Tuhan Yesus. Tidak akan lari kemana-mana. Yohanes 16 ayat 14. Kemudian Roh itu menyatakan pernyataannya melalui firman untuk kepentingan bersama. Roh Kudus nggak pernah membuat menjadi kita egois atau memberikan satu pernyataan khusus untuk kita. Mungkin iya, tapi setelah pernyataan khusus untuk kita mungkin ada bagian yang harus kita kerjakan sendiri. Tapi ujung-ujungnya gambar besarnya itu adalah kepentingan bersama. Dan Roh Kudus bersaksi untuk kita. Kita ini anak-anak Allah. Roh Kudus yang menilai kita. Oh iya, Bapak Ibu, teman-teman saya. Oh iya, ini benar. Melakukan firman Tuhan, percaya Tuhan. Jadi Roh Kudus yang nanti bersaksi untuk kita. Supaya kita namanya dicatat di buku kehidupan. Nah, di Yohanes 7 ayat 37 bilang. 37 sampai 39 bilang. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru, terpaksa saya baca semua ya. Tuhan Yesus pengen ngomong ini. Barang siapa haus, nah siapa yang haus, kecapean, baiklah ya datang kepadaku, pada firman Tuhan, dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, percaya pada firman, haus tuh sampai kebingungan, gak dapat bimbingan ya. Nah, Roh Kudus ini yang tolong kita. Seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika kita membaca firman, kita dekat dengan Roh Kudus. Ini di hati kita yang diisi firman, dan Roh Kudus yang ada di hati kita yang membantu mengeluarkan aliran-aliran air hidup. Di Yeskiel berapa ya? Itu dibilang dari ambang bait Allah keluar air. Air itu membual sampai ke selatan, dan ketika air itu membual makin tinggi, makin dia pergi ke laut asin. Semua laut-laut yang asin, tempat-tempat yang asin menjadi tawa. Ketika lautnya asin, tadinya nggak ada makhluk hidup, sekarang udah ada ikan-ikan, ada pohon-pohon tumbuhan di sana. Tetapi Tuhan juga bikin ada tempat-tempat yang tetap asin. Artinya itu memang bagian-bagian yang memang harus asin, tapi lainnya
menjadi tawar. Dan kita akan dibentuk dari segala apa yang kita lakukan, berhasil guna, bertepat guna, memiliki kegunaan. Seperti kelapa, pohon kelapa, dari batang, dari daun, dari buah, kulitnya, airnya, mana lagi ya, semuanya bisa dipakai. Yang dimaksud ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Air yang haus. Roh Kudus minta. Nah, perkataan yang ini bilang, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Karena pada saat itu, Yesus kan belum melakukan misi terakhirnya. Pada saat itu. Tapi sekarang sudah. Roh Kudus sudah datang. Oke? Nah, lalu orang pilihan Allah itu harus, bangsa pilihan Allah ini memiliki kebiasaan berdoa yang tepat dan berguna. Mazmur 66, 17 sampai 20. Ini si Daud ya, Raja Daud bilang ini. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Bahasa roh. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, ada niat jahat dalam hatinya Daud, tentulah Tuhan gak mau mendengar. Daud tahu hatinya harus baik. Sesungguhnya Allah telah mendengar, karena hatinya Daud baik. Ia telah memperhatikan, Allah telah memperhatikan apa semua yang Daud ucapkan. Terpujilah Allah. Daud memuji Allah karena dia sangat bersyukur Tuhan itu gak menolak doanya, dan kasih setianya Tuhan ada tetap sama Daud. Amin. Ini juga yang terjadi buat saya, buat Bapak Ibu, kasih Tuhan yang mengamini perkataan Daud. Berdoa harus dengan hati yang bersih, gak ada niat jahat, hati yang kudus. Jadi memang ini perkataan Daud ya, tapi ini harus bisa juga menjadi statement. Benar dong, statement dong, pernyataan kita. Doa kita akan dijawab, didengar kalau kita doanya dengan hati yang baik. Niatnya baik, gak ada niat bohong, yang jahat tersembunyi gak ada. Gak ada hati yang menyimpan dosa. Nah, yang niat jahat, hati yang menyimpan dosa gimana? Tidak mengakui dosanya. Pernah tuh Raja Saul gak mengakui dosanya, padahal si Nabi Samuel bilang, kamu gak boleh begitu, gak membuat mesbah korban bakaran, kamu salah. Tapi Raja Saul ngeles, gak bisa. Atau orang Farisi ada Taurat yang menjebak Yesus atas kasus seorang perempuan yang berzina, artinya jahat terhadap perempuan itu dan juga mau menjebak Yesus, tapi dia nggak mengakuinya. Dia bilang dia ini loh mau menegakkan kekudusan. Kemudian hati yang menyimpan dosa itu ada lagi, merasa tidak berbuat dosa atau tidak melakukan kesalahan. Masih ingat cerita tentang Yunus kan? Yunus merasa nggak bersalah waktu itu. Dia pikir orang Niniwe ngapain ya diselamatkan, Niniwe itu udah berdosa. Tapi pikirannya itu, niatnya itu jahat. Tapi Tuhan masih baik sama dia, dibalikin lagi dia ke situ, ke Niniwe. Lalu ada kan Alkitab kita tentang doa orang Farisi sama doa pemungut cukai di Lukas 8 ayat 11 sampai 12. Teman-teman baca sendiri ya. Atau hati yang menyimpan dosa menuduh Tuhan. Mungkin Tuhan itu tidak berlaku adil. Aduh. Ini Ayub pun pernah mengeluhkan tentang hal ini. Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah karena ujuk-ujuk Ayub udah sangat taat ya kepada Allah, menjaga kekudusannya, selalu berdoa, tapi kenapa dia masih harus mengalami satu badai besar, anak-anaknya mati, dia membawakan dan lain sebagainya. Atau lagi ada contoh kasus merasa Tuhan gak adil dari perumpamaan
karyawan yang dikasih hanya 1 talenta. Dia sirik. Kenapa saya cuma dikasih 1? Orang lain kok dikasih 2, 5. Padahal kan Tuhan ngasihnya berdasarkan kapasitas ya, kemampuan orang itu. Lalu kalau dia udah berhasil ditambahkan kan. Yang kedua, nanti hati yang menyimpan dosa. Yang kedua, kenapa Tuhan nggak mau dengar? Kita nggak taat, kita nggak taat kepada firman. Kenapa? Nggak ada iman. Percayalah kepada Yesus, itu kan firman ya. Tapi nggak ada iman, nggak percaya, gimana dong? Nah, ini yang terjadi. Orang-orang di Nazaret, dia itu menolak Yesus. Di Nazaret nggak ada satu mujizat pun di sana. Ada lagi, tidak melakukan firman. Kenapa? Tidak ada keyakinan menghadap Tuhan. Nabi Deborah bilang kepada Barak, ayo bawa iniannya lawan Sisera. Kamu udah dikasih sama Tuhan buat mengalahkan Sisera. Barak bilang, karena dia nggak yakin kan sama Tuhan yang dipercaya si Deborah. Kalau kamu maju, baru aku maju, kata gitu. Ya akhirnya juga menang, tapi Deborah udah bilang kemenangan Barak itu sudah diambil alih oleh seorang perempuan. Dan Sisera, jenderal itu, mati di tangan seorang perempuan, istrinya Yael, namanya Yael. Cuman Sisera lagi kecapean, si perempuan itu nawarin hospitality, ayo ke tendanya, bisa tidur, dikasih susu, ketiduran, si Sisera terlelap, langsung si Yair ambil itu patok, palanya dipukul, mati deh. Si Barak harus bawa pedang dan lain sebagainya, berperang gitu ya. Si perempuan ini enggak, dengan mudahnya dia mengalahkan Sisera. 3, kita nggak melakukan firman karena kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Firman berkata untuk mezbah korban bakaran hanya boleh dilakukan oleh Nabi Samuel. Tapi karena Nabi Samuel datangnya telat menurut Saul, lalu dia bergegas menggantikan tugasnya. Itu yang nggak melakukan firman. Kemudian tidak dapat mengampuni orang lain tadi, yang orang-orang ahli Farisi, ahli Taurat yang bawa perempuan berzina di depan Yesus. Dia nggak ada memberikan kesempatan buat perempuan itu untuk bertobat. Ya. Lalu orang-orang pilihan Tuhan itu harus bisa menyamakan frekuensi. Kayak kita mau dengar radio Sonora atau radio Prambors ya, atau radio apa sih? Apalagi saya lupa satu lagi. Kita harus menyamakan frekuensinya supaya kita bisa mendengar acara di radio tersebut. Sama seperti kita pengen mendengar Allah, kita harus menyamakan frekuensinya dengan dimensi Allah. Bagaimana caranya? Pertama, udah pasti harus dengan Roh Kudus. Kita harus erat-erat berkaitan, erat berkomunikasi erat, sangat peka dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sangat berkaitan erat dengan firman. Frekuensinya, dengar suara Roh Kudus. Tapi kalau kita lebih mendengarkan suara hati kita, emosi kita, sedangkan emosi kita ini labil, sering goncang-goncang, terganggu oleh sekitarnya. Atau kita motong-motong firman lalu membuat pemahaman, ini juga gak boleh. Lalu kita harus, ini frekuensi yang sama ini adalah suara Roh Kudus. Kita harus yakinin ini
firman Tuhan untuk kepentingan bersama, untuk memuliakan Tuhan. Memang dia kadang-kadang firman bilang sesuatu yang besar, yang hebat, di luar kemampuan kita. Tapi emosi kita, itu emosi manusia kita, itu terbatas dari biologi dan pengalaman masa lalu. Sama seperti saya pengen belajar alat musik saat ini kan lagi belajar piano, keyboard. Kalau dari segi emosi mungkin saya akan merasakan, iya saya memang merasakan keterbatasan saya. Umur udah tua, pikiran juga nggak pandai ya kayak anak muda. Lalu pengalaman masa lalu, otot-otot tangan yang udah kaku. Tetapi karena firman Tuhan, karena Roh Kudus, ini kesempatan buat saya dengar dan saya mau patuh. Dan dia tolong saya. Juga buat teman-teman yang lain. Lalu respon Roh Kudus itu selalu konsisten. Kalau emosi fluktuatif. Kadang-kadang iya mau dikerjain, kadang-kadang enggak. Tapi kalau Roh Kudus selalu bilang, iya, tetap semuanya ngandelin Tuhan. Firman Tuhan. Roh Kudus mengarahkan kita untuk melakukan kehendak Allah secara sempurna. Roh Kudus pengen kita perfect melakukan setiap firman Tuhan itu. Walaupun kemampuan kita terbatas, tapi Roh Kudus suruh kita melakukan kehendak Allah secara sempurna. Luar biasa bukan ya? Bukan karena hasrat pemikiran internal manusia memiliki natur egois yang memberikan keuntungan kondisi eksternal. Ini bukan tujuan utama kehidupan kekristenan. Jadi tujuan utama kekristenan adalah memuliakan Allah, menceritakan tentang Allah yang besar, yang hebat. Dan saya juga mau kesaksian tentang gereja kami, Gereja Sion, adalah punya kebiasaan ketika ibadah minggu berakhir, kita memang ada perjamuan kasih, menyediakan makanan. Bukan karena itu sebagai suatu promosi buat jemaat datang, bukan. Tapi saya melihatnya karena ada satu kebiasaan di Kisah Para Rasul jemaat mula-mula yang ketika berkumpul mereka makan bersama. Lalu ini menjadi suatu biaya ya untuk setiap pertemuan ibadah. Tentu saja kami menggunakannya lewat biaya dana kas gereja. Tapi karena satu dana lehal, donasi dan lainnya kurang, kegiatan ini mulai terganggu. Tapi kami berdoa sampai saat ini, pernah sesekali kami nggak makan. Tapi kemudian banyak minggu yang lain kita tetap makan, walaupun bisa dibilang keuangannya nggak ada dari jemaat yang memberi. Dari kita untuk kita. Dan adapun semua pembiayaan pemasukan dana kas masuk yang untuk gereja kita sepenuhnya kembali untuk pelayanan gereja kita, jemaat pasti, dan membayar semuanya keperluan operasional gereja itu. Sangat luar biasa Roh Kudus memimpin kita. Bukan karena jadi makan siang itu, kalau orang-orang akan berpikir gereja lain nggak ada, mungkin pulang aja. Iya sih kebanyakan. Tapi ini juga ketika kita makan bersama setelah ibadah, itu bukan hasrat dan pemikiran internal saya untuk promosi, bukan. Untuk Gereja Sion ini bukan. Itu adalah ritual atau kebiasaan
jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Nah, itu frekuensi dimensi loh. Kita menjalin hubungan dengan semua orang-orang percaya, anggota kita. Lalu kesukaan Allah, ini frekuensi yang kelima adalah kesukaan Allah itu memberikan kesejahteraan buat pelayan-pelayannya. Nah, itu frekuensinya. Tadi yang memberikan kesejahteraan makan bersama setelah habis ibadah. Itu sangat tidak kita juga kadang-kadang nggak mengerti dari mana dana itu muncul gitu. Ketika kita nggak ada sama sekali, kita akan tetap makan karena ada jemaat-jemaat. Bahkan saya sendiri juga membuat lauk pauk dan hidangannya. Tuhan yang menolong. Nah, ini juga kesejahteraan buat pelayan-pelayannya. Ketika kita lagi menghadapi pemurnian akhir zaman ini, itu banyak kesesakan dan kesusahan. Kita tuh dihadapkan dengan beragam kesulitan-kesulitan. Kita akan hidup seperti kita lagi sedang berada di hutan belantara, udah bingung mau ngapain. Sulit. Ketika Tuhan bilang, ya, keselamatan, kesejahteraan, sepertinya kok jauh banget ya. Anak-anak Tuhan, tagihannya juga masih ada, tapi kita kan cari-cari utang, bukan? Kita pengen membayarnya pun jadi sulit. Tapi ini kita punya terus komitmen untuk melunasi semuanya. Menjadi kewajiban-kewajiban. Dan kita mengatur ulang semua pembiayaan kita sesuai dengan apa yang kita punya. Itu Tuhan sangat-sangat mendidik semua orang percaya. Itu yang saya alami dan suami saya alami dan anak-anak. Ya puji Tuhan. Sulit ya, tapi di situ Tuhan lagi mengajarkan kita. Nah, di Roma 12 ayat 2 bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus konsisten dengan firman Tuhan tadi kan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi yang berubah karena firman Tuhan yang udah kita baca, yang kita ngerti, yang kita pelajari, yang kita lakukan karena ketaatan kita. Karena kita punya iman kepada Yesus Kristus, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang menjadi kehendak Allah, ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita akan membedakan manakan kehendak Allah. Kehendak Allah itu isinya selalu yang baik, berkenan dan sempurna. Nah, jadi secara kesimpulan, kita harus selalu berpegang teguh prinsip suara Roh Kudus itu konsisten, kalau suara manusia itu enggak konsisten. Makanya kalau kita berpegang dengan suara hati manusia, gak heran kok iman kita rasanya up and down, semangat kita melayani kok up and down. Tapi ketika kita mengandalkan Roh Kudus, dekat dengan Roh Kudus, kita seperti kelinci yang pakai batu baterai everyday alkalin yang terus bergerak maju. Seperti itu ya. Jadi caranya ya udah pasti ya, kita harus baca firman Tuhan, dapetin firman itu. Kita baca bukan sekedar baca, tapi firmannya harus kita dapetin. Apa yang kita baca ini harus kita dapet ya, jadi pengetahuan, jadi rema. Lalu kita terbenam di dalam firman itu, yang Tuhan mau itu apa. Kedua, kita harus meredam suara berisik yang mengganggu, yang mengkonfront firman yang kita baca. Itu berisik ya. Ya, kata percayalah kepadaku. Misalnya firman berkata begitu ya. Tapi suara berisik di luar, mana udah percaya Tuhan,
penghasilannya masih belum. Itu kita harus meredam suara berisik. 3. Mendekat kepada Allah untuk dapat mendengar suara Allah. Kudu dekat ya mendengar kepada Allah, baru bisa dengar suaranya. Gak bisa teriak-teriak. Maksud saya gini, mendekat kepada Allah, punya jam doa yang teratur, hati yang dekat sama Tuhan. Kalau yang berisik, yang teriak-teriak, ya itu. Kalau kita doa supaya kelihatan orang gitu ya, di umum, bukan seperti itu. Tapi memang ada kalanya kita juga berdoa depan umum. Semua balik lagi untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingannya Tuhan. Tadi apa? Yang baik, berkenan, dan sempurna. Harus punya hati yang kudus. Lalu memberi perhatian kepada lingkungan sekitar, karena ada banyak hal Roh Kudus Allah berbicara kepada kita di sekitar, lewat kesulitan, lewat kesusahan, keterbatasan yang kita alami. Itu Tuhan luar biasa ya. Nah, kesimpulan ya, terakhir, kesimpulannya, orang-orang pilihan Allah tuh, bangsa yang kudus itu kudus dan murni, pakai standarnya Allah, bukan standar manusia. Model kita itu adalah prototipe jemaat Allah yang senang bersekutu, bertekun dan berdoa, punya hubungan yang erat, berkomunikasi langsung, punya kebiasaan memberitakan perbuatan Allah yang besar. 1, 2, 3, 4 ya, berhasil menyelesaikan semua tantangan kehidupannya, punya hikmat, punya pengetahuan. Dan ketika masuk ke periode pemulihan akhir zaman, kita tahu ada kesulitan dan kesusahan. Kualifikasi pemurnian di rumah bait Allah. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan baik, sehingga kita sungguh memiliki, ketika Tuhan mencari dan lagi sedang memurnikan nih, kita didapati memiliki kualifikasi kudus dan murni, standarnya Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Tuhan Yesus Roh Kudus, saya sudah selesai. Kiranya kasih Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan, Roh Kudus, bekerja untuk Bapak Ibu dan teman saat ini. Di dalam hatimu, dalam pikiranmu, yang tertanam, engkau akan mendapatkan api dari Roh Kudus, kegairahan, kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hatimu bersorak-sorai memuji Tuhan, dan engkau sangat-sangat amat haus mencari Tuhan dan kebenarannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.